Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Nah, pada bab 3 ini kita ada 6 pembahasan ya teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai remote Cisco Rail Device. Nah, kalian bisa perhatikan di sini terdapat PC, laptop, lalu kabel, dan juga switch. Nah, pada switch itu terdapat banyak port. Port-port ini disebut dengan interface. Fungsi interface yaitu dapat digunakan sebagai access point yang dapat menghasilkan internet. Jadi di sini kita akan belajar tentang remote access untuk meremote laptop dan juga PC. Di sini terdapat konsol port. Kemudian bisa juga dengan menggunakan kabel 2 remote Cisco pada paket tracer ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan dari materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu remote Cisco pada paket tracer. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba remote Cisco paket tracer ya teman-teman. Kita bisa buka pada aplikasi Cisco-nya. Nah, langsung saja kita tambahkan switch-nya ya teman-teman. Kita bisa pilih network device, lalu kita pilih switch. Di sini kita gunakan yang paling depan, lalu kita bisa klik. Kemudian kita tambahkan PC-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan kabel konsol ya teman-teman. Karena ini digunakan untuk meremote, kita sambungkan pada switch. Nah, di sini kita bisa pilih yang konsol, lalu ke sini, ke PC-nya, lalu kita pilih yang RS232 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa konfigurasikan. Kita bisa klik PC-nya. Lalu kita bisa pilih desktop. Lalu kita bisa ke terminal ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik OK saja. Nah, nanti kita bisa konfigurasikan lewat sini ya teman-teman. Sebenarnya itu kita bisa konfigurasikan switch pada tampilan CLI langsung. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu perintah dasar Cisco. Nah, di sini kita akan belajar mengenai perintah dasar Cisco. Kita bisa buka saja pada switch-nya ya teman-teman. Kita bisa klik CLI. Nah, bisa kalian perhatikan di sini terdapat simbol lebih dari ya teman-teman. Artinya kita sedang berada di user mode. Di sini kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, bisa kalian lihat di sini pada user mode, izin aksesnya itu terbatas ya teman-teman. Jadi kita hanya bisa tes ping, telnet, SSH, dan lain-lain. Nah, yang kedua terdapat mode privilege. Jika saya ketikkan enable, maka di sini terdapat tanda pagar ya teman-teman, yang artinya kita sudah di menu privilege. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan more ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini salah. Nah, kita akan coba ketikkan tanda tanya lagi ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini dia terdapat tulisan more ya teman-teman. Maka di sini izin aksesnya itu lebih banyak. Jika kita enter, maka akan bertambah 1 komen. Selain itu, kita bisa menggunakan spasi untuk menampilkan lebih banyak komen ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini komennya menjadi lebih banyak ya. Nah, lalu yang ketiga ada global mode configuration. Kita bisa masuk dengan mengetikkan conf t. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah konfigurasi terminal. Artinya kita bisa melakukan semua konfigurasi. Ini kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa klik tanda tanya atau ketikkan tanda tanya. Nah, di sini kita memiliki lebih banyak akses dan juga bisa melakukan konfigurasi ya teman-teman. Kalau kita ingin keluar dari mode ini, kita bisa menggunakan
perintah exit, lalu enter, atau bisa disingkat dengan tanda X seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan dari materi ketiga ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai service password encryption. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk membuat password di switch-nya agar aman dari serangan hacker ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke privilege mode terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masuk ke privilege mode terlebih dahulu ya teman-teman dengan perintah en, enter. Lalu kita bisa ketikkan perintah conf t, enter. Lalu kita bisa masuk ke global mode. Kita bisa ketikkan enable password. Nah, misalkan di sini untuk passwordnya adalah 1, 2, 3 ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Jika sudah, kita coba exit terlebih dahulu ya teman-teman dengan perintah EX, enter. Lalu kita bisa exit lagi. Lalu kita masuk ke mode privilege lagi dengan perintah EN. Lalu kita bisa enter. Nah, maka di sini kita akan dimintai passwordnya ya teman-teman. Di sini kita masukkan passwordnya yaitu 1, 2, 3. Nah, di sini untuk passwordnya itu tidak kelihatan ya teman-teman, kita bisa langsung enter saja. Nah, misal nih kalian itu lupa sama passwordnya, itu kita bisa ketikkan Shaurun ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, maka di sini akan kelihatan ya teman-teman passwordnya yang sudah tadi kita buat sebelumnya. Nah, sekedar informasi ya teman-teman, untuk enable password ini dia tidak secure ya teman-teman. Untuk lebih secure-nya kita bisa menggunakan enable secret ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan conf spasi T, lalu enter. Kemudian kita bisa ketikkan perintah enable secret. Nah, di sini misal untuk passwordnya saya berikan yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Ini kita bisa spasi terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Setelah itu kita bisa exit lagi. Nah, lalu kita bisa masukkan perintah en. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk passwordnya ya teman-teman yang sudah tadi kita buat. Lalu enter. Nah, perhatikan di sini kita sudah berhasil masuk dengan menggunakan enable secret ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ketikkan perintah Shaurun, lalu enter. Bisa kalian lihat di sini keterangan dari enable secret passwordnya itu dia tidak terlihat ya teman-teman, jadi lebih aman. Sedangkan untuk enable password itu dia terlihat jelas yaitu 1, 2, 3. Nah, sebenarnya enable password itu juga bisa dijadikan seperti enable secret ya teman-teman. Caranya kita bisa masuk ke global mode terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah conf T, lalu enter. Kemudian kita bisa ketikkan perintah service password encryption. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Oh, di sini kita bisa berikan min ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Kemudian kita bisa exit. Lalu kita bisa exit lagi. Kemudian di sini kita bisa ketikkan Shaurun. Lalu enter. Nah, bisa kalian lihat sekarang passwordnya itu sudah terblokir ya teman-teman. Akan tetapi ini masih tidak secure karena ini masih bisa dihack melalui browser. Jadi lebih baik pakai yang enable secret saja ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu mengenai konfigurasi IP address pada Cisco router. Di sini kita akan membuat topologi baru ya teman-teman. Langsung saja kita tambahkan routernya. Nah, di sini kita bisa pilih router yang paling ujung ya teman-teman, yaitu yang 2811.
Kemudian kita juga tambahkan switch dan juga PC-nya ya teman-teman. Kita tambahkan switch-nya terlebih dahulu. Untuk switch kita pilih yang paling pertama ya teman-teman. Lalu kita juga tambahkan 3 PC ya teman-teman. Nah, kemudian kita sambungkan perangkatnya. Nah, kalian itu pasti sudah paham pastinya. Untuk PC 1 dan PC 2, ini berbeda network dengan PC 3. Karena sudah berbeda segmen ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa sambungkan kabelnya terlebih dahulu. Kita menggunakan kabel automatic ya teman-teman. Kita bisa sambungkan. Lalu dari switch ke PC 1, switch ke PC 2, lalu dari router ke PC 3. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut segmen itu pada router ya teman-teman. Nah, di sini untuk IP di antara switch dan router adalah 10.10.10.0 ya teman-teman. Kita bisa tuliskan saja agar tidak lupa. Nah, jangan lupa untuk slashnya adalah /24 ya teman-teman. Kemudian dari router ke switch IP-nya adalah 10.10.10.1/24 ya teman-teman. Lalu untuk PC 1 IP-nya adalah 10.10.10.2/24 dan PC 2-nya adalah 10.10.10.3/24 ya teman-teman. Selanjutnya untuk network di antara router dan PC 3-nya kita menggunakan 20.20.20.0/24 dan untuk IP router yang mengarah ke PC 3-nya adalah 20.20.20.1/24. Lalu untuk IP PC 3-nya adalah 20.20.20.2/24. Seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja di sini kita bisa konfigurasikan secara CLI pada routernya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ganti terlebih dahulu untuk namanya. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi PC 1. Oke. Lalu ini kita ubah menjadi PC 2. Oke. Lalu kita ini ubah menjadi PC 3. Kita ulangi. Nah, sudah ya teman-teman. Lalu kita akan konfigurasikan di routernya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik pada menu CLI. Nah, di sini kita bisa ketikkan no saja. Lalu enter. Nah, di sini kita akan konfigurasikan yang mengarah ke switch terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasikan yang masuk yang mengarah ke switch terlebih dahulu, yaitu yang FA0/0 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan enable atau EN. Lalu enter. Lalu kita masuk ke global mode menggunakan perintah conf t enter. Nah, di sini kita akan masuk ke interface 0/0 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan perintah interface 0/0 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Ini kurang ya teman-teman, FA seperti ini. Lalu kita bisa enter. Lalu kita nyalakan kabelnya dengan perintah no shutdown. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita bisa exit lagi.
Nah, di sini kita nyalakan juga dengan perintah shutdown ya teman-teman. Lalu kita akan masuk ke FA 01-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan enable terlebih dahulu atau en. Lalu kita bisa ketikkan conf t. Lalu di sini kita bisa ketikkan interface FA 0/1. Lalu kita bisa enter. Lalu untuk menyalakannya kita bisa ketikkan dengan perintah no shutdown. Lalu kita bisa enter. Kemudian di sini kita akan masuk lagi ke FA 0/0 ya teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu. Maaf. Lalu di sini kita bisa ketikkan interface FA 0/0. Ini kita kasih spasi terlebih dahulu, lalu enter. Nah, lalu di sini kita bisa masukkan untuk IP-nya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP address 10.10.10.1. Lalu kita juga masukkan subnet masknya ya teman-teman, yaitu 255.255.255.0 ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter, lalu kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa masuk lagi ke interface FA 0/1, lalu enter. Lalu kita bisa lakukan hal yang sama ya teman-teman, seperti tadi. Kita bisa masukkan IP address-nya. IP-nya yaitu 20.20.20.1. Lalu untuk subnet masknya adalah 255.255.255.0. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter, kemudian kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa cek IP-nya dengan perintah show IP interface brief ya teman-teman. Seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita bisa exit lagi. Kita ulangi, kita cek menggunakan perintah show IP interface brief, enter. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk statusnya sudah berjalan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasikan di masing-masing PC sesuai dengan IP yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa ke VP1 terlebih dahulu. Ini kita bisa ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini untuk IPv4-nya kita isikan ya teman-teman, yaitu 10.10.10.2. Lalu untuk subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya adalah 10.10.10.1. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi gateway ini adalah jalan agar kelompok PC ini bisa berkomunikasi dengan PC lain ya teman-teman, karena melalui router berarti kita gunakan gateway 10.1. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama ke PC 2 dan juga PC 3-nya ya teman-teman. Kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini untuk IPv4-nya kita bisa isikan yaitu 10.10.10.3. Lalu untuk subnet masknya sama ya teman-teman, 255.255.255.0. Nah, lalu untuk gateway-nya sama juga ya teman-teman, yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita lanjut ke PC 3-nya. Di sini kita bisa ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini untuk IP-nya dia adalah 20.20.20.2. Untuk subnet masknya sama ya teman-teman, yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya adalah 20.20.20.1 ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah, di sini kita coba tes koneksi dari PC 1 ke PC 2 ya teman-teman. Kita bisa klik tanda surat tertutup ini, kita taruh di PC 1 dan juga PC 2. Lalu kita lanjut ke PC 2, ke PC 3.
Nah, oke, kalian bisa lihat di sini untuk pieces 2 ke pieces 1 dia itu successful ya, teman-teman. Lalu kemudian dari pieces 2 ke pieces 3 dia juga successful ya, teman-teman. Nah, artinya dia sudah berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya terakhir, yaitu mengenai perintah AND. Nah, jadi teman-teman, untuk perintah AND ini hampir mirip seperti exit ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini saya sedang berada di menu config if ya, teman-teman. Jika saya exit seperti ini, kita masih berada di menu global config. Misalkan saya masuk lagi ke menu interface FA0/0 ya, teman-teman. Interface FA0/0. Nah, kemudian jika saya mengetikkan perintah interface FA0/0, kemudian ketikkan perintah AND, maka kita akan langsung kembali ke mode privilege ya, teman-teman. Nah, oke, sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, teman-teman.